Ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Iya enggak? Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, akan dijual dengan harga setara 14.000 per liter. Atau semua jenis kemasan, baik kualitas premium maupun sederhana, dengan ukuran mulai dari 1 liter sampai dengan jerigen 25 liter. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kasihan rakyat, puasa tahun 2022 ini sangat berat. Harga naik bertubi-tubi. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 23 Maret 2022, waktu Amerika Serikat, harga minyak dunia naik 5% menjadi 121 dolar Amerika Serikat per barel. Sebagai akibat gangguan pada ekspor minyak mentah Rusia dan Kazakhstan lewat pipa Caspian Pipeline Consortium. Dampak dari kenaikan ini sudah dirasakan oleh berbagai negara. Kenaikan ini tentu akan berakibat pada kenaikan harga BBM di dalam negeri dan tentunya akan menambah beban APBN dalam pengadaan BBM. Ditambah lagi pertikaian antara Arab Saudi dengan Yaman memperparah situasinya. Sebagaimana publik mengetahui bahwa beberapa hari yang lalu, kilang minyak Aramco mendapatkan serangan sehingga ini akan membawa ancaman ke arah kelangkaan minyak. Sebagaimana yang diberitakan di berbagai media bahwa tingginya harga minyak dunia ini akan menyebabkan harga keekonomian Pertamax bisa tembus 16.000 per liter pada April 2022. Memang harga BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan juga Dexlite sangat kecil konsumsinya, yaitu 17%. Namun saat BBM subsidi tidak ada di pasaran, konsumsi mereka melonjak mencapai 100% karena mereka terpaksa menggunakan BBM non-subsidi. Harus dimaklumi, harga Pertamax dan juga yang non-subsidi lain disesuaikan dengan harga pasar langkah, dan ini diambil oleh Presiden Jokowi pada periode pertama lalu untuk menjaga stabilitas keuangan Pertamina agar tidak kolaps. Namun apakah Pertamina untung di tengah bertubi-tubinya penderitaan masyarakat dan juga etis? Kabarnya Pertamina nombok besar sejak tahun 2020 sampai 2021. Selama 2020 kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah karena tidak ada kenaikan harga BBM dan juga tarif listrik adalah 63,8 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2021 harga kembali ditahan walaupun dari sisi global mulai ada kenaikan harga minyak dunia. Hal ini akhirnya menambah jumlah kompensasi yang harus dibayarkan, yaitu 93,1 triliun rupiah. Maka dari itu utang pemerintah ke Pertamina yang harus dibayarkan pada akhir 2021 adalah 109 triliun rupiah, meliputi 84,4 triliun rupiah untuk BBM dan 24,6 triliun rupiah untuk listrik. Ini utang yang sangat besar. Mungkin karena utang ini, BBM bersubsidi pun menjadi hilang di pasaran. Sulit sekali menemukan BBM premium RON 88 di pompa-pompa bensin pada bulan Januari sampai dengan Maret 2022. Pertalite RON 90 menjadi BBM bersubsidi akan berujung sama dengan premium yang sulit ditemukan di pasaran. Belum lagi membayar utang kepada Pertamina. Pemerintah menetapkan Pertalite RON 90 menjadi BBM bersubsidi. Kementerian SDM resmi menetapkan BBM jenis bensin Pertalite atau RON 90 yang dijual PT Pertamina Persero sebagai jenis bahan bakar minyak khusus penugasan atau BBM bersubsidi. Ketetapan tersebut dituangkan dalam keputusan Menteri SDM tentang JBKP yang ditetapkan oleh Menteri SDM pada 10 Maret 2022 lalu.
Bila sebelumnya pemerintah hanya menetapkan premium sebagai JPKP, maka artinya kini Pertalite juga diperlakukan sama seperti halnya premium. Penetapan hal itu jangan dianggap kabar gembira oleh masyarakat, karena Pertalite akan bernasib sama seperti premium, tiba-tiba hilang di pasaran. Premium dan Pertalite akan hilang dari pasaran karena pemerintah tidak kunjung membayarkan utang pada Pertamina. Pola seperti ini akan terjadi, meskipun Pertalite murah, namun seiring dengan kenaikan harga minyak dunia, Pertalite akan menjadi langka dan akhirnya publik dipaksa membeli BBM non-subsidi yang jauh lebih mahal. Puasa 2022 berat secara ekonomi. Situasi menjelang Ramadan 2022 ini, selain kenaikan BBM, rakyat juga akan dihadapi dengan kenaikan PPN 11%. Mahal dan langkanya minyak goreng, gula pasir dan daging juga naik pada puasa nanti. Seluruh BBM bersubsidi sudah dirasakan menghilang dari pompa-pompa bensin. Solar, premium, dan mungkin juga nanti Pertalite akan sulit ditemukan. Rakyat dipaksa mengisi tank kendaraannya dengan BBM non-subsidi. Saran terbaik adalah segera atasi masalah-masalah bahan pokok tersebut, bukan dengan pencitraan namun dengan kebijakan konkret yang cerdas, di antaranya mobilisasi rakyat untuk hidup lebih mandiri dari hasil produksi sendiri, memenuhi kebutuhan pokok dari kebun rakyat sendiri, pasar oligarki harus diurai, penjahat penimbun harus ditangkap, dan digitalisasi pemasok bahan pokok sehingga rakyat mampu mengetahui secara real time ketersediaan dan harga pokok dari petani. Pemerintah juga harus sudah mempersiapkan langkah antisipasi dampak yang ditimbulkan dari kenaikan harga minyak. Langkah antisipasi diantaranya dengan mempercepat konversi minyak nabati menjadi BBM menggunakan teknologi dari anak bangsa, seperti mempercepat implementasi D100 atau diesel dan juga B100 bensin dari sawit. Jika langkah antisipasi tidak cukup baik dan siap, tentunya masyarakat yang akan merasakan penderitaan secara bertubi-tubi sebagai dampak kenaikan BBM dan dampak turunan yang ditimbulkannya, khususnya pada puasa 2022 ini. Pengamat politik Rocky Gerung menuding istana menjadi biang kerok fenomena kelangkaan minyak goreng belakangan ini. Mantan akademisi di perguruan tinggi tersebut mengatakan bukan lagi sebuah misteri mengungkap dalam kelangkaan minyak goreng. Menurutnya cukup mudah mengenali siapa-siapa yang membuat minyak goreng menjadi langka secara tiba-tiba. Tidak lain, kata Rocky, istana merupakan dalang dibalik masalah kelangkaan ini. Jadi katanya rakyat selama ini menjadi korban pembodohan oleh kalangan istana. Kartel itu beroperasi di istana, di sekitaran Menteri Perdagangan, menteri macam-macam yang berupaya. Kata Rocky, dikutip dari redaksi di kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Kamis 10 Maret. Anehnya, lanjut Rocky, istana kemudian menutup mata soal kebenaran sesungguhnya. Justru terkesan cuci tangan dengan menuding rakyat sebagai pelaku penimbunan. Ini konyolnya Departemen Perdagangan, dia panik sendiri lalu dia cari bau busuknya di mana. Jangan cari busuk di kamar emak-emak, bau busuk itu ada di kamar istana. Rocky mengaku paham betul sumber masalah ini. Ia menyebut sudah barang umum, kong kali kong antar elit dengan kartel-kartel di lingkaran istana. Istana sedang sibuk mengurus pembagian kue kepada oligarki, sehingga menyebabkan naiknya harga bahan pokok. Tak hanya itu, ia menambahkan jika sebetulnya oligarki ini berusaha saling jual untuk kebijakan. Ini sebetulnya ada upaya bagi-bagi lebih ketat dan itu yang menyebabkan kenaikan harga. Maka mereka melakukan penimbunan untuk memeras kebijakan. Jadi sebetulnya, lanjut Rocky, kegaduhan soal kelangkaan minyak goreng adalah kehendak kalangan istana. Ini otaknya kementerian betul-betul hanya ingin mencurigai rakyat. Kecurigaan itu datang dari kedunguan kebijakan mereka sendiri. Begitu tuturnya.